Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafri Zulirfan, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi di Fakultas Ilmu Sosial. Baik, pada video presentasi kali ini, Nafri akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tes informatif pada mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Nah, tes informatif Geografi Regional Indonesia oleh saya sendiri, Muhammad Nafri Zulirfan, dengan NIM 1904524 kepada Ibu dosen, yakni yang terhormat Ibu Reri Novio. Mohon izin untuk Nafri menjelaskan dari tes informatif yang sudah Nafri buatkan ini. Baik, sebelumnya teman-teman yang sangat Nafri banggakan dan Ibu yang Nafri hormati, adapun materi yang akan Nafri jelaskan berdasarkan penugasan yang sesuai dengan terdapat pada kolom tugas e-learning, yaitu submateri yang akan dijelaskan yang pertama mengenai pengertian geografi, yang kedua pengertian regional, yang ketiga pengertian geografi regional, yang keempat tujuan dan kegunaan geografi regional, yang kelima kriteria suatu regional, yang keenam pendekatan dalam pengkajian regional, dan yang ketujuh pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh-contohnya. Kemudian yang kedelapan atau di bagian terakhir nanti Nafri akan menjelaskan tentang peta Indonesia yang sudah Nafri buat dengan beberapa hal yang akan Nafri jelaskan nantinya. Baik, yang pertama Nafri ingin mencoba untuk mengajak kepada teman-teman sekalian untuk kita kembali ke konsep awal, kita mengulang kembali, mengingat kembali apa sih itu geografi atau konsep geografi. Sebenarnya sudah kita pelajari pada awal semester di semester 1. Nah, bahkan di bangku sekolah atau di SMA juga kita sudah mengetahui konsep geografi. Nah, di sini sedikit Nafri ulang kembali. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di muka bumi. Dan pusat kajian geografi ini merupakan hubungan manusia dan lingkungannya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi sosial atau manusianya. Nah, itu yang harus kita duduk pertama terlebih dahulu, kita harus memahami konsep daripada geografi. Di sini Nafri akan menekankan yaitu persamaan dan perbedaan antar ruang di muka bumi serta hubungannya. Nah, nanti apa sih kaitannya dengan geografi regional ataupun regional? Nanti akan kita bahas. Kemudian pengertian regional. Sebelum kita mengetahui apa itu geografi regional, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu konsep daripada regional itu sendiri. Nah, kita selama ini memang kata-kata region atau regional sering kita dengar dalam bahasa-bahasa buku ataupun kita pernah membaca tentang regional, tetapi terkadang kita sendiri masih bingung atau masih belum mengetahui atau pemahaman kita belum duduk masalah tentang regional ini. Apa sih sebenarnya regional seperti itu? Nah, dapat Nafri paparkan di sini sesuai dengan slide PPT yang sudah Nafri buat. Pengertiannya, regional itu merupakan sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, berdasarkan geografisnya, sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pada suatu regional terdapat struktur ekonomi dan sosial yang homogen sebagai wujud penggabungan dari faktor demografis dan juga lingkungan. Nah, wilayah di dalam regional yang sama itu memiliki kondisi lingkungan yang hampir sama. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasanya regional itu merupakan kawasan. Kawasan yang bagaimana? Kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan geografisnya, juga regional ini dibedakan dengan kawasan dengan wilayah. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama mengenai tentang regional. Kemudian baru
kita masuk ke dalam pengertian geografi regional. Apa sih hubungan antara kedua ini, geografi regional? Kok regional ini digabungkan atau ditambahkan di depan katanya itu geografi? Kenapa seperti itu? Tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama. Nah, dapat kita jelaskan di sini, geografi regional merupakan kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah. Nah, itu konsepnya yang perlu kita pahami. Kemudian, tujuan dan kegunaan dari geografi regional. Setelah kita mengetahui konsep dari regional serta geografi regional, sebenarnya apa sih tujuan dan kegunaannya? Untuk apa kita mempelajarinya? Ternyata geografi regional ini merupakan suatu cara yang bagaimana? Cara apa? Itu caranya untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Nah, para geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah penting dalam menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber yang lainnya. Jadi, ternyata geografi regional itu adalah suatu cara untuk memudahkan kita, untuk mengatur para geografer, untuk menyederhanakan dalam sejumlah informasi yang banyak, yang luas, yang cakupannya yang sangat luas seperti dunia, dapat dipermudah untuk menganalisis data spasial yang dikumpulkan dengan adanya geografi regional ini. Nah, itu tujuan dan kegunaannya yang perlu kita pahami. Kemudian, suatu regional itu mempunyai kriteria. Apa saja kriterianya? Yaitu mempunyai lokasi, mempunyai area yang dibatasi kriteria tertentu, mempunyai batas, mempunyai keseragaman, atau fungsional. Jelas ya? Suatu regional itu, suatu region, tentunya dia harus mempunyai suatu lokasi terlebih dahulu. Adanya lokasi, baru di dalam lokasi adanya area-area. Dan di dalam area-area tersebut tentunya dibatasi oleh kriteria tertentu yang membatasi dari area yang satu dengan area yang lainnya di dalam suatu lokasi. Kemudian mempunyai batas-batas juga. Batas-batas ini yang membedakan antara area yang satu dengan area yang lainnya. Tetapi mempunyai keseragaman serta fungsional. Itu kriteria dari regional itu sendiri. Kemudian, dekatan dalam pengkajian regional. Nah, di sini Nafri akan menjelaskan nantinya pendekatan yang ada dalam studi kawasan. Itu menjadi 3 yang akan Nafri jelaskan di sini. Yang pertama itu pendekatan dalam aspek ekonomi, ada pendekatan dalam aspek keamanan, dan juga identitas. Kita akan uraikan satu persatu dari ekonomi sampai kepada identitas nantinya. Nah, ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu bidang yang memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Belakangan ini, dunia semakin terbuka satu sama lain untuk melakukan kerjasama antar kawasan. Kerjasama yang dilakukan karena semakin tingginya tuntutan pasar yang tidak mungkin bisa dihindari oleh suatu negara. Dan negara tidak menghadapi tuntutan pasar sendirian. Berdasarkan hal tersebut dan berkaitan dengan studi kawasan, tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama kawasan juga menekankan pada adanya aspek ekonomi, sehingga menyebabkan munculnya integrasi ekonomi. Nah, itu pendekatan ekonomi juga mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia di dalam suatu region. Kemudian pendekatan aspek keamanan. Sejak tahun 1990-an, terdapat perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan internasional. Perubahan ini kemudian tidak serta-merta membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Karena di satu sisi terjadinya ketidakstabilan, adanya disintegrasi, adanya
polaritas, membawa tantangan sendiri ke dalam sistem internasional. Bahkan belakangan ini perdamaian dan keamanan mulai dipahami secara multidimensional. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang muncul mengenai keamanan, ya, mengenai perdamaian. Orang-orang berspektif itu berspekulasi sangat banyak sekali. Dimensinya sangat banyak, bermacam-macam, beragam. Nah, keamanan tidak hanya mencakup persoalan negara saja, akan tetapi keamanan juga mencakup perlindungan terhadap individu dan kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu penekanannya. Jadi tidak hanya untuk persoalan negara saja, melainkan bagaimana keamanan ini bisa memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan terhadap suatu individu, terhadap manusia, terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kemudian, pendekatan dari aspek identitas. Adanya proses integrasi regional yang didorong oleh orang-orang dengan latar belakang suatu bangsa, ini sangat mempengaruhi orang-orang yang merupakan warga negara dari negara-negara yang ada. Maka dari itu adanya identitas berperan penting di dalamnya. Karena jika orang yang berada di dalam suatu negara tersebut tidak jelas akan identitasnya, ini akan menjadi problem, akan menjadi error data untuk identitas dari individu atau kelompok. Tentunya proses daripada integrasi regional ini didorong oleh orang-orang yang berada di dalam suatu kawasan tersebut dengan identitas yang jelas. Sehingga pendekatan dari aspek identitas ini yang menjadi dorongan dari proses integrasi regional. Kemudian, pendekatan muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contohnya. Nah, di sini Nafri akan lebih dalam menjelaskan baik itu unsur fisik, unsur manusianya, ada interaksi faktor fisik dengan faktor manusia, ada interrelasi dan interdependensi. Di sini akan kita uraikan satu persatu beserta contohnya. Nanti Nafri akan jelaskan pertama yaitu dari unsur fisik, ada iklim, relief, curah hujan, vegetasi, ada hewan, luas dan bentuk benua. Kemudian unsur manusia tadi yaitu ada barat dan timur. Bagaimana ciri-ciri kehidupan orang Indonesia di bagian barat dan timur? Kemudian apa perbedaannya? Di utara dan selatan juga bagaimana? Nah, bagaimana kehidupan manusia yang bersifat agraris? Kemudian negara maju, ciri-cirinya bagaimana? Negara berkembang, bagaimana perbedaannya dengan negara maju? Nah, itu merupakan termasuk ke dalam unsur manusia yang akan aku jelaskan nantinya pada slide berikutnya. Kemudian interaksi faktor fisik dengan faktor manusia. Bagaimana politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertahanan, zona ekonomi. Nah, itu merupakan interaksi faktor fisik dengan faktor sosial. Kemudian adanya ketergantungan, interdependensi antar regional, hubungan politiknya, bagaimana ekonominya, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hankamnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, unsur fisik yang pertama yaitu iklim. Iklim di muka bumi ini menjadi 4, yaitu ada tropis, subtropis, ada sedang dan dingin. Sebenarnya materi tentang iklim sudah kita pelajari baik di bangku SMA maupun pada semester 1 mata kuliah klimatologi juga sudah kita pahami bersama tentang iklim. Iklim tropis ini sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan kawasan yang berada di garis khatulistiwa dengan curah hujan yang tinggi. Contohnya kita Indonesia, negara tetangganya Malaysia dan Asia, beberapa Asia Tenggara lainnya. Kemudian iklim subtropis ini berada pada daerah 20 sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara ini beriklim tropis ini, subtropis ini mempunyai suhu harian dan musiman yang lebih beragam daripada tropis. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, kemarau dan hujan, di subtropis memiliki 4 musim. Nah, begitu juga dengan iklim sedang. Berada di belahan bumi utara atau utara garis khatulistiwa, di antara garis 40 sampai dengan 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kemudian iklim dingin, ada di kutub, ya. Kita ini kalau kita lihat bola dunia, itu ada kutub utara dan kutub selatan.
itu ditemukan di daerah atas garis 60 derajat lintang utara sampai dengan derajat lintang selatan. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang iklim, kita lanjut ke relief. Sebenarnya relief juga sudah tidak asing lagi untuk kita bahas atau kita pahami bersama, karena pada mata kuliah dasar juga kita pernah mempelajari ini, yaitu tinggi rendahnya topografi. Karena di muka bumi kita, bumi tidak serta-merta datarannya itu rendah seperti yang kita lihat ataupun tinggi, tidak. Namun muka bumi kita ini memiliki topografi yang bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang landai, ada yang curam, dataran tinggi, dataran rendah, ada pegunungannya, ada perbukitannya. Bahkan topografi di perairan pun ada, di laut. Ada palungnya, ada gunung laut, dan sebagainya. Itu yang termasuk ke dalam relief. Tinggi rendahnya topografi permukaan bumi. Kemudian curah hujan. Indonesia, kita merupakan negara yang sudah nanti katakan tadi iklimnya tropis, berada di garis khatulistiwa. Ya, negara kita dilewati oleh garis ekuator yang termasuk ke dalam negara tropis. Otomatis curah hujan Indonesia terbilang cukup tinggi. Rata-rata curah hujan di Indonesia itu berkisar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Meski begitu, ada beberapa daerah yang cenderung kering dan memiliki curah hujan yang sedikit. Ini pengaruh datangnya sudut datangnya sinar matahari biasanya. Kemudian lanjutkan vegetasi. Bagaimana vegetasi yang ada di region Indonesia umpamanya? Kalau kita di Indonesia mungkin ada vegetasi pantai, vegetasi mangrove. Tidak menutup kemungkinan di berbagai negara juga mempunyai vegetasi air asin yang demikian sama. Kemudian vegetasi rawa di air tawar, dataran rendah. Nah, vegetasinya itu juga bermacam-macam. Di sini Nafri dapatkan ada sekitar 7 poin dari vegetasi rawa air tawar, dataran rendah. Bermacam-macam, yaitu air tawar dataran rendah, dataran ada juga ternanya, sabananya, sagurawanya, pandan rawanya, kemudian pamahnya, tepi sungainya bagaimana, dan danau dataran rendah juga termasuk dalam vegetasi rawa air tawar dataran rendah. Kemudian ada vegetasi rawa gambut dataran rendah. Ada rawa gambut, tapi dia berada di kawasan dataran rendah. Vegetasinya itu ada terna rawa gambut dataran rendah dan juga rawa gambut dataran rendah. Kemudian vegetasi dataran rendah selalu basah di lahan kering. Ini apa saja? Itu ada terna pantai, gumuk pasir, juga ada dataran rendah diptera crab, ada juga kayu besi, keranggas, bambu. Ada sekitar 10 ya yang Nafri temukan vegetasi dataran rendah selalu basah di lahan kering. Kemudian vegetasi pegunungan, mountain vegetation. Hutan pegunungan bawah, ada juga hutan pegunungan atas. Ada namanya Nothofagus, ada Pinus Sumatera, ada vegetasi rawa dalam lingkungan hutan pegunungan, dan juga ada vegetasi danau pegunungan. Ada contohnya itu misalnya ada pegunungan, di sini juga ada pegunungan. Nah, kan ada danau atau ada lembahnya. Nah, di situ juga ada vegetasi danau pegunungannya. Kemudian vegetasi subalpin. Nah, subalpin vegetation ini Nafri menemukannya banyak ya, sampai sekitar 20 poin. Dan ini dapat kita baca bersama. Kemudian kita lanjutkan. Ada vegetasi alpin juga, kita 7 poin, mulai dari rumput pendek alpin, rumput merumput alpin, sampai ke vegetasi salju. Ini termasuk ke dalam vegetasi alpin. Kemudian vegetasi muson di air asin, vegetasi litoral muson, dan hutan mangrove muson. Ini vegetasi muson di air asin. Nah, kemudian ada vegetasi muson di lahan kering.
Itu ada 5 yang Nafri tuliskan di slide. Ada munson selalu hijau, ada munson meranggas, kemudian ada sabana munson, ada padang rumput munson, dan hutan pegunungan munson. Kemudian fauna. Nah, sebenarnya kalau mempelajari tentang fauna ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah kita dapatkan ya pada bangku sekolah, sudah kita pelajari juga. Itu ada fauna Asia. Fauna asiatis tersebar di wilayah barat Indonesia. Ada fauna peralihan. Kemudian ada fauna australis. Kemudian luas. Nah, untuk wilayah Indonesia itu sendiri, berdasarkan data yang Nafri dapatkan dari Kementerian Pendidikan Kemendikbud, disebutkan luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km persegi. Nah, itu merupakan luas daripada wilayah Indonesia. Kemudian bentuk benua. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini membuat Indonesia dilalui jalur pelayaran internasional antar negara dan antar benua, yang artinya Indonesia merupakan kawasan yang sangat strategis atau negara yang sangat strategis. Nah, kemudian unsur visi selanjutnya itu bagaimana masyarakat barat, timur, utara, dan selatan. Kalau di barat itu ciri-cirinya pakaiannya tipis, masyarakatnya bergotong royong, rumahnya tahan gempa. Kemudian timur, masyarakatnya ramah tamah, pakaiannya lebih tertutup, hidupnya gotong royong, terdapat norma kesopanan yang mengatur anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan kemudian sederhana. Setelah itu utara, masyarakatnya jarang bergotong royong, ini memiliki perbedaan lagi dengan barat dan timur. Rumahnya banyak terbuat dari kayu. Perekonomian ada yang di laut, itu di utara. Kemudian di selatan, kehidupannya cenderung bebas, dan di selatan ini biasanya sudah modern dan jarang untuk bergotong royong. Kemudian negara agraris, banyak sumber daya alamnya, masyarakatnya bermata pencarian petani. Negara industri, perekonomiannya sangat baik, belum mencapai tahap negara maju, hasil ekspornya bagus. Sedangkan negara maju memiliki ciri-ciri yaitu pendapatan per kapita penduduknya tinggi, pendidikannya tinggi, dan kesehatan fisik yang baik. Penduduk lebih banyak bekerja di sektor jasa dan industri daripada pertanian. Rata-rata usia hidup lebih baik dan persentase butuhnya rendah. Sedangkan negara berkembang ini biasanya kebalikan dari negara maju, yaitu pendapatan per kapita pada negara berkembang itu rendah, angka kelahiran dan kematiannya tinggi, pertumbuhan ekonominya lambat, dan sebagian besar didorong dari sektor pertanian. Nah, kemudian ada faktor fisik atau keadaan yang menentukan sifat, karakter, dan pola hidup. Faktor manusia adalah salah satu aspek terpenting dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Menurut WHO, faktor manusia adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia, alat dan perlengkapan yang mereka gunakan dalam tempat kerja, serta lingkungan di mana mereka bekerja. Interalisasi. Nah, kita juga perlu memahami apa itu interalisasi. Interalisasi merupakan gejala yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Prinsip ini digunakan untuk mendalami dengan cara mengkaji gejala geografi. Setelah mengetahui penyebaran gejala pada wilayah tertentu, maka langkah selanjutnya yaitu mengkaji hubungan antara gejala yang ada di tempat tersebut. Seperti itu namanya internalisasi. Kemudian interpedensi. Interpedensi ini merupakan saling bergantung satu sama lain. Ekonomi, ya ini seperti poin A, ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi, jika sering berbelanja online, dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Tentu ada ketergantungan atau ada hubungannya antara ekonomi dan iptek. Kemudian regional dan ekonomi juga sangat bergantungan. Jika dihubungkan, maka internalisasi antara regional dan ekonomi seperti masyarakat perkotaan, seperti di Jakarta, maka akan lebih produktif daripada masyarakat yang di Padang. Seperti itu. Kemudian budaya dan regional. Setiap kawasan mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, kemudian Nafri akan jelaskan peta yang sudah Nafri buat berdasarkan beberapa hal terkait peta yang sudah dibuat ini. Di peta ini mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Namun Nafri sudah di situ memaparkan adanya pegunungan aktif, pegunungan tidak aktif, adanya
laut, kemudian pewarnaan, menentukan batas negara, batas antar provinsi, juga ada informasi sungai dan danau. Nah, yang Nafi jelaskan dari peta adalah tentang yang pertama, letak fisiografis, astronomis, klimatologis, dan maritim. Itu yang pertama Nafi jelaskan. Baik. Untuk dari peta di sini, letak fisiografis astronomis Indonesia dapat kita ketahui bersama. Indonesia terletak di 60 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu letak fisiografis dari astronomis Indonesia. Kemudian geologis, Indonesia yang berada pada titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu berada pada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di daerah pertemuan antar lempeng ini mengakibatkan beberapa daerah Indonesia itu rawan terjadi gempa bumi, seperti di UNP Kota Padang sendiri. Kemudian klimatologis. Nah, secara keseluruhan tadi juga sudah Nafi singgungkan di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya itu Indonesia berada pada iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Itu rata-rata suhunya 28 derajat Celcius di wilayah pesisir dan 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman serta dataran tinggi, dan 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Untuk maritim sendiri di Indonesia itu tercatat luas wilayah Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi. Sedangkan zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai 2,55 juta kilometer persegi. Wilayah lautan yang begitu luas membuat Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya kelautannya. Jadi sumber kekayaan alam di Indonesia itu sangat melimpah. Kemudian sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian negara Indonesia seperti falsafah. Sedangkan ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang utama dunia, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Kemudian, adapun keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang strategis, sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis, sehingga dilalui oleh jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Kemudian budaya Indonesia adalah budaya gotong royong. Nah, batas darat dan laut Indonesia. Indonesia memiliki batas darat dan batas laut di bagian selatan. Batas daratan Indonesia bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, yaitu tepatnya di Pulau Timor. Sedangkan batas laut Indonesia bagian selatan berbatasan dengan wilayah perairan negara Australia yang meliputi perairan Samudra Hindia. Dan luas Indonesia berdasarkan data dari Kemendikbud disebutkan luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km persegi dengan rincian luas daratan Indonesianya 1.919.440 km persegi, dan yang terbesar adalah luas lautannya yaitu berkisar 3.273.810 km persegi. Dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebutkan, rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia menyebutkan luas wilayah Indonesia baik itu darat maupun di perairan itu berkisar sebesar 8.300.000 km persegi. Dan bentuk regional Indonesia adalah kepulauan. Baik, cukup sekian persentase dari PPT yang sudah Nafri buat. Semoga bermanfaat dan menambahkan pengetahuan bagi teman-teman sekalian dan dapat memenuhi tugas reformatif dari mata kuliah Geografi Regional dosen pengampu yang terhormat Ibu Rery Novio. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nafri akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.